Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasetya Seta Pasar 2. Recording 2 kali dalam sehari. Buset. Bener-bener digas banget ini. Ini baru aja berapa tepat sejam yang lalu sih. Sejam lalu beres recording buat reaction kamera The Outsider dan nggak tahu sih itu bakal upload kapan. Lihat dulu aja nanti di channel kedua. Dan untuk kali ini aku mungkin bakal langsung lanjut ke buat versi kalau bahasa singkat aja kali ya. Bahasa singkat untuk Kamen Rider Kids episode 20. Gak nyangka loh udah seperempat jalan Kamen Rider Kids dan selama seperempat jalan itu ada aja yang apa rintangannya harus aku lalui buat bikin konten ini. Bener-bener gila sih emang. Melihat kondisi YouTube sekarang emang bener-bener susah sih kalau membuat konten karena mau lanjut aja. Ini kalau banyak bahas-bahas nggak mulai nih, langsung aja aku mulai lah untuk bahasa singkat Kamen Rider Kids episode ke 20 ini. Dan untuk di awal dimulai dari ini ya, dari permainan baru. Ini bukan permainan sih, lebih tepatnya kayak kondisi tertentu yang dibuat jadi sebuah permainan, yaitu permainan menjinakkan bom. Karena pihak DGP dapat surat ancaman berupa pengeboman terhadap warga sipil. Dan yang ngirimnya aku awalnya lagi nih, awalnya aku kira kalau yang ngirim surat ancaman ini si Archimedes, dan enggak, ternyata si Yamato yang lahir di sana. Jadi kayak ini makin ngeri loh dia juga kayak makin kesini. Sebelumnya mereka bisa niru wujud manusia yang jadi pupuknya mereka, terus juga sebelumnya mereka juga udah bisa bicara bahasa manusia. Jadi sekarang mereka bisa nulis loh. Jadi kayak semakin kesini semakin diperlihatkan kalau para Yamato ini semakin berevolusi lagi loh. Jadi ya bener kalau di channelnya Agan Desa ya ada benernya omongannya Agan Desa. Jadi ya jangan kaget kalau nanti Yamato itu bakal punya kecerdasan yang bakal melebihi manusia, karena ya makin kesini evolusinya makin jauh loh. Gila sih. Dan untuk game kali ini yang ngerinya apa? Yang jadi kondisi ngerinya itu adalah ternyata orang-orang terdekat dari para peserta DGP ini juga jadi incaran. Dan dalam kasus ini yang jadi korbannya itu adalah kakaknya Kewa. Korban masih dalam ini kayak terancamnya lah, dimana kakaknya Kewa itu dapat paket yang isinya itu buah nanas, kalau nggak salah dapat buah nanas, dan ternyata buahnya itu adalah bom. Jadi para Yamato ini ngirim bom secara random ke beberapa tempat, dimana bomnya itu bentuknya buah-buahan. Dan katanya kalau untuk buah nanas ini bomnya khusus, jadi kayak semacam bom yang bisa ada timernya gitu, jadi bisa dia buat meledak di waktu tertentu. Ada juga sih. Jadi kayak kalau aku lihat ya, buah-buah yang ukurannya gede itu lebih kayak bom waktu. Tapi kalau buah yang notabene kecil kayak apel dan segala macam itu kayak lebih buat ini apa, lebih kayak buat kayak semacam granat gitu sih itu kan ya. Dan ya kayak kondisi darurat ini ya udah para peserta DGP diturunkan buat ngatasi masalah ini. Dan di tengah pertarungan ini minor detail aja sih, yaitu Kamen Rider Kids dapat Magnum Race bakal lagi setelah sekian lama. Lewat secret mission yang sudah pasti itu ada andilnya dari si Jin, yaitu sponsornya dia. Dan cukup fresh juga sih lihat Kamen Rider Kids pakai Magnum Form lagi, karena ya berapa minggu lalu kan dia pakai Power Builder, terus ya mentok pakai boost di awal-awal DGP edisi baru. Tapi ya setelah itu kan dia lebih sering pakai Power Builder kan. Jadi pilihan Kids pakai Magnum Form lagi berasa fresh aja kesannya. Cuma pas gak berapa lama setelah Kids dapat Magnum Formnya lagi, tiba-tiba ada yang ngelempar bom ke arahnya dia, dan juga ikon-ikon kan juga ada sebelahnya. Itu tiba-tiba entah dari mana tiba-tiba ada bom apel jatuh di depannya mereka. Ya otomatis mereka kena ledakan kan. Tapi mereka nggak apa-apa sih, karena mereka udah wujud rider, jadi mereka terlindungi. Cuma pertanyaannya, siapa yang lempar bom? Di situ aja bahkan nggak ada Yamato loh. Yamato ada di sana kan udah dihabisi semua sama si Aceng. Nah timbul pertanyaan kan, siapa yang lempar bomnya itu? Pas aku nonton pertama kali, wah berarti desastarnya udah mulai bertindak. Ini aku mikir itu bener atau enggaknya nanti aku jelaskan di akhir pembahasan, karena ini nyambung sama akhir pembahasan nanti perihal desastar ini. Oh ya,
dengan itu juga kan itu juga mereka kan juga diburu waktu, juga dikejar sama waktu, karena ya di saat bersamaan itu bom nanas yang ada di rumah kakaknya Kewa itu di rumahnya Kewa itu ternyata udah muncul, tiba-tiba muncul kabel-kabel aneh yang ngeliti badan kakaknya. Dan ada timernya juga, di mana timernya ini diperkirakan bomnya itu bakal meledak hanya sekitar tinggal 5 jam lagi sebelum bomnya meledak, karena kan bomnya meledak sebelum matahari terbenam kan, saat matahari terbenam. Jadi ya mereka benar-benar selain harus mengalahkan Yamato yang munculnya agak random ini, tapi mereka juga dikejar waktu. Jadi memang benar-benar tegangnya kerasa banget sih menurutku. Dan ya singkat cerita mereka dapat time break dulu buat istirahat. Dan ya cuma ya gak dibukit lagi sih kalau Kewa ini benar-benar kayak masih cemas ya. Gimana kan cemas sama kakaknya sendiri yang jadi taruhannya di sini. Karena ya di sela-sela itu juga ada sedikit hal yang menarik, yaitu ibunya Neon akhirnya muncul lagi setelah sekian lama gak muncul. Dia muncul di ruangan para penonton di GP, ruang VIP-nya lebih kayak macam ruang VIP gitu, bareng sama si ayahnya Neo, jadi si Kurama Kose. Dan ya ibunya kaget dan syok, kok anaknya karena ini anaknya ikut permainan yang berbahaya, dan gak pakai basa-basi langsung telepon anaknya, langsung ditelepon dan ngotot minta anaknya buat berhenti. Dan di sini menurutku ini scene yang menurutku, kalau aku pribadi ini benar-benar bikin emosi sebenarnya. Karena apa? Ternyata setelah sekian lama gak muncul itu, sifat dari ibu Yana itu tetap sama loh, tetap sama-sama menyebalkannya, sama-sama overprotective itu tetap sama. Dia itu tujuannya pengen melindungi anaknya, tapi dia pada akhirnya dia jadi overprotective dan gak mikirin anaknya gitu. Dia cuma mikir, aku ini cuma pengen ibu ini cuma pengen kamu itu gak kenapa-napa, pengen ibu gimana ya ibu ini ngelakuin ini itu demi kamu. Jadi kayak alah pret. Aku pas versi reaksinya ya itu aku ngomong kayak aku dapat ngamuk dari situ. Kenapa? Karena ya aku jujur aja, aku tipikal orang yang paling gak suka ya sama yang namanya itu orang tua yang memaksakan kehendaknya, tapi dengan dalih itu demi anaknya. Itu aku paling gak seneng loh beneran. Dan aku lihat dari Ibu Neon, berarti selama dia ngilang, dia gak dimunculkan sama beberapa episode itu, terakhir muncul itu waktu episode debutnya Bitform ya berarti. Setelah debutnya Kamen dan aku Bitform itu, dalam jangka udah selama itu, masa iya sih gak ada sedikit pun kayak perubahan sifat gitu dari ibunya ini. Masih tetap sama, keras kepala iya, egois iya, dan juga overprotective juga iya. Jadi kayak masih tetap sama-sama menyebalkannya itu loh. Asli loh, kalau aku pribadi aku paling gak suka orang tua kayak gitu. Yang ini aku bilang tadi, memasakkan kehendaknya sendiri, tapi dengan dalih itu demi anaknya. Aku mikir gini, kon iku melakukan hal iku demi anakmu apa demi kon dhewe sih? Kayak gitu loh aku mikirnya. Jadi kayak orang tua kayak gitu lu melakukan hal yang mereka maksud itu demi anaknya atau demi mereka sendiri. Itu loh. Ini kalau misalnya ada yang nonton yang mungkin yang nonton orang tua ya, ini saya tanya dengan halus ke sampai semua. Kalau sampai memang punya mereka gitu, saya cuma mau tanya dengan sopan. Sampai semua itu melakukan itu demi kebaikan anak-anak sampean atau demi sampean sendiri? Udah, itu doang. Pertanyaanku cuma itu doang. Karena ya namanya kebahagiaan orang tua itu, kalau misalnya anaknya gak bahagia kan percuma gitu loh. Makanya kan ini yang menyebabkan Nero kan banyak kayak berkali-kali kabur dari rumah kan, sampai kabur dari rumahnya dibikin konten loh. Karena ya dia sendiri gak merasakan kebahagiaan di keluarganya, dimana ya ibunya kayak gitu kan. Ya wajar ya, aku pribadi di posisi Nero udah pasti gak nyaman lah punya orang tua kayak gitu. Dan yang uniknya ini untuk bapaknya kebalikannya. Bahkan kalau aku lihat sifat bapaknya si Kose Kurama itu lebih kayak pilih ini kayak lebih pro ke anaknya, bahkan kayak dukung banget anaknya untuk tetap ikut DGP. Katanya alasannya biar Neon bisa mandiri, katanya gitu.
dan kayak gimana ya, nggak kelihatan banget gelagatnya kalau nggak ada gelagat sama sekali kalau bapaknya cemas, enggak, karena dia bilang kalau Neon itu punya pendukung yang benar-benar setia dukung dia. Pertanyaan di sini siapa? Pertanyaan itu yang aku dibawa gini sih, biasanya beberapa orang kan ngomong mungkin pendukungnya ya si bapaknya ini sendiri, cuma aku punya pemikiran lain. Berarti apakah mungkin ada pun orang lain yang bertindak sebagai sponsornya Neon, atau mungkin ya yang kayak bisa dibilang kayak orang yang benar-benar nge-support Neon, tapi dia juga di sisinya juga disupport sama ini, sama Kurama Foundation. Aku pikir gitu sih, ada ya sederhana ya pendukungnya ya bapaknya sendiri, itu pemikiran paling sederhananya lah. Tapi ya antara itu sih, antara pendukungnya ya bapaknya sendiri, atau mungkin ada orang lain yang juga disokong sama Kurama Foundation buat ngedukung si Neon, dimana orang ini juga memang benar-benar pro ke Neon. Mungkin aja gak sih, antara itu sih kalau aku mikirnya. Ya udah, terus singkat cerita langsung ke game babak kedua ya. Game babak kedua dimulai dan goalsnya tetap sama, yaitu menghentikan para aksi pengoboman para Yamato. Dan di sini hasil ledakannya bener-bener gila sih, lumayan epic loh, meskipun sutradaranya bukan Koichi Sakamoto. Kalau nggak salah sutradaranya ini ya, namanya lupa aja gue. Ya Suko Kobayashi ya nggak namanya, lupa gue namanya. Iya sorry ya kalau aku salah nyebut namanya, tapi karena ini loh sudah yang katanya jadi sutradaranya movie Zero One Real Time, katanya itu sih, katanya beliau sih yang jadi sutradara aksinya. Dan memang hasil ledakannya bener-bener lumayan loh untuk di serialnya. Dan pas bagiannya Taikun sama Gits ngejar mobilnya para Yamato sambil mereka lempar bom, tiba-tiba di depan tuh muncul Michinaga dan kayak ngehadang si Gits dan juga Taikun. Dan sekali lagi dia berubah jadi Commander Bava Yamato Form. Nah, kenapa kok Michinaga bisa muncul lagi dan malah sekarang berbalik lawan para Kamen Rider? Ya kalau dibahas secara sederhana sih masih tetap dengan goalsnya dia sih, yaitu tentang minum dulu. Mana tadi? Oh ya, soal alasannya kenapa Michinaga nyerang para rider lainnya, yaitu setelahnya mungkin karena tetap saya tujuannya sih. Tujuannya ingat loh, tujuannya Michinaga ikut DGP kan adalah untuk menghancurkan para Kamen Rider kan. Jadi ya yang dilakukan sama Michinaga ini setidaknya anggapannya masih sejalan dengan tujuannya lah. Nah, pertanyaan kenapa kok Michinaga bisa dibeli kayak gini? Nah, ini nyambung sama scene sebelumnya ya, yang misalnya kayak scene yang ada di pertarungan Yamato, yaitu munculnya karakter misterius bernama Berova. Ya, aku bener nyebutnya, aku nyebutnya Berova ya kayak. Dimana Berova ini adalah orang yang jadi sponsornya para Yamato. Bayangkan, Yamato aja punya sponsornya sendiri loh. Kaget aku jujur aja tuh. Dan akhirnya kan si Michinaga kan ketangkep lagi karena dia dibuang sama Niram dan juga sama itu. Dia ketangkep lagi sama para Yamato, dibawa lagi ke tempatnya si Archimedel. Dan akhirnya kan si Bava Core ID-nya kan mau ditanam biar jadi pupuknya para Yamato kan. Cuma tiba-tiba si Berova datang terus ngomong kalau Michinaga ini sebenarnya masih bisa dimanfaatkan lagi. Ya udah, dia membujuk Michinaga buat gabung sama dia. Jadi maksudnya dengan karena sih biar Michinaga itu bisa tetap menjalankan keinginannya untuk menghancurkan para Kamen Rider, tapi ya kali ini lewat keterlibatannya para Yamato. Makanya di sini ya akhirnya Commander Bava pun muncul kembali seperti Yamato Form, dan ya dia jadi kayak untuk saat ini mungkin lebih ke si antagonis ya, tapi nggak tahu sih ini benar-benar kayak didukung atau dimanfaatkan. Kan beda kan konteksnya antara Michinaga yang didukung sama si Berova, atau Berova cuma memanfaatkan Michinaga buat tujuannya dia. Bisa aja kan ya, namanya antagonis kan bisa dibilang kan punya rencana di balik rencana. Di sisi lain dia memang kelihatannya kayak ngedukung satu karakter, tapi jika di sisi lainnya dia itu sebenarnya cuma memanfaatkan karakter ini doang. Nah, mungkin aja Berova juga kayak gitu gitu. Apalagi dia sponsornya Yamato, mungkin aja dia punya rencana tersembunyi kan. Dan oh iya, dan ini juga nyambung ke ini pergerakannya Berova, kemudian Berova ini juga pada akhirnya kan menarik perhatian pihak DGP kan, terutama pihaknya cuma oleh Niram sebagai produser DGP, dimana dia ngomong kalau ini
sepertinya sudah waktunya aku untuk turun tangan langsung. Jadi ini pertanyaan nih, turun tangan langsung aja gimana? Bener-bener aja turun tangan langsung melakukan intervensi untuk mencegah hal-hal yang gak perlu atau gimana? Karena ya gimana ya, kalau dia kan sepertinya pergerakannya Berova dalam memunculkan kembali Michinaga sebagai Kamen Bava yang sekarang di pihak para Yamato ini, sepertinya dia akan sebagai kayak semacam ancaman ya bagi pihak DGP. Dan ya memang ada benar juga jika dibilang ancaman, karena ya yang adalah Yamato gitu loh. Apalagi ini juga kayak bertentangan dengan pemikirannya Niram yang katanya dia kan ngomong dia tertarik dengan realismenya para manusia. Jadi kayak dia lebih mengutamakan sesuatu yang realistis. Jadi kayak Michinaga tiba-tiba bangkit lagi ini dianggap gak realistis bagi dia gitu loh. Ini gak tahu ya bener apa enggak, tapi kemungkinan ini nyambung sama episode minggu depan. Episode minggu depan episode 21 bakal ada Kamen Rider baru yang muncul, yaitu Kamen Rider Geyser. Ini juga masih dipertanyakan sih siapa user Kamen Rider Geyser. Aku lihat di beberapa forum ada 3 kemungkinan sih orang yang jadi Kamen Rider Geyser, antara Jirami, yaitu si Game Masternya baru yang Game Master baru ini, antara terus juga kedua adalah Niram, dimana Niram ini yang kemungkinannya paling besar karena satu alasan. Kalau aku ngutip dari video bahasanya Akan Desa ya, ada foto di mana kayak bertarungnya Kamen Rider Geyser tuh kayak mirip sama gimmicknya si Niram, yaitu yang kayak dia sering hilangkan tangan ke belakang gitu loh. Nah, perihal ini makanya jadi kayak Niram itu jadi yang paling mungkin, kemungkinan paling gede untuk menjadi usernya Kamen Rider Geyser. Terus yang ketiga, ini yang cukup kejutan sih, yaitu Daichi Isuzu, yaitu si Kamen Rider Natsuji Sparrow. Dimana ya saja seperti yang kita tahu, Daichi kan sudah ada eliminasi karena dia di voting dalam voting pemenang desa kan dia dapat voting paling banyak, ya otomatis kan tersingkir. Cuma di minggu depan tuh dia bakal comeback lagi, tapi comebacknya dia tuh di markas para Yamato. Nah ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya Daichi itu sebenarnya identitas aja ini siapa gitu ya. Oke, dia kayak karakter yang benar-benar punya, jadi kayak karakter yang cerdas aja kan, taktikal kan. Nah tapi kenapa kok dia di markas para Yamato, peternakan Yamato. Kemana tadi? Oh iya, perihal Daichi ya. Ini ya nggak tahu jadi kenapa Daichi ini bisa tiba-tiba ada di peternakan Yamato. Aku masih pertanyakan juga nih. Tapi feelingku loh ya, alasan kenapa Daichi bisa tiba-tiba ada di sana sih, aku punya teori gini sih. Mungkin nggak sih kalau Daichi itu bisa dibilang orang suruhannya pihak Yamato, atau mungkin orang yang direkrut sama si Berova. Ya ini aku mau coba pikir kayak gini kan, satu hal, Daichi itu kan bisa dibilang mainnya taktikal dan benar-benar memakai otaknya dia kan. Jadi ya mungkin aja itu yang dimanfaatkan sama pihak Yamato, mengingat mumpung si Daichi udah dieliminasi kan, mungkin saya juga dia direkrut sama pihak Yamato buat jadi ya kubunya mereka lah setidaknya. Atau ya memang sejak awal dia udah di pihak Yamato, cuma mungkin pihak DGP nggak notice hal ini, mungkin loh ya. Tapi ya memang kalau kayak gini sih aku juga nggak tahu sih kenapa, atau mungkin dia memang pihak DGP, orang dalam DGP sama kayak si Haderu Yawin dulu, cuma dia memang kayak nyusup masuk ke markasnya para Yamato ini buat ngelabrak si Michinaga, mungkin aja sih. Makanya nih yang jadi makanya mungkin ini sih alasan kenapa Daichi kok masuk, kemungkinan soal siapa identitasnya si Kamen Rider Geyser. Ya kalau untuk bentuk Kamen Rider Geyser sih aku gak ada protes ya, meskipun untuk repaint kan repaintnya Kamen Rider Black tapi dengan warna dominan putih dan emas, itu malah keren sih menurut bentuknya. Ya meskipun udah jomplang sih sama Vision Drivernya yang lebih ke warna gelap, tapi ya not bad lah istilahnya. Dan perasa juga itu pada kayak gimana kan kemampuannya, karena ya namanya bukan gelar lagi Geyser, berarti ya hitungannya dia rider baru tapi beltnya sama. Entah lah ya dulu kayak gimana. Dan balik lagi ke ke permainan penjarakan bom ya, singkat cerita mereka berhasil menyelesaikan misi. Kakaknya Keiwa juga berhasil diselamatkan, dan itu juga diawali dengan momen epic
dimana Keiwa itu make zombie form. Dan surprisingly pertarungannya brutal ya, brutal, jadi benar-benar brutal kayak pertarungannya, kaget aku Keiwa bisa bertarung sebarbar ini benar-benar hal baru sih. Dan ya berarti juga kan Yamato yang bawa ini ya, karena yang harus dikalahkan adalah Yamato yang membawa bom dengan wujud buah tertentu, dan para buah nanas berarti ya para peserta harus nyari Yamato yang bawa bom nanas kan. Nah kebetulan ketemu langsung dikejar sama si Keiwa, dan dia minjem atau mungkin dalam itu aja maksa minjem zombie bakalnya si Sai, dan langsung dipakai, dia langsung bermain barbar dan menang langsung. Dan yang pas bagian si Keiwa berusaha nyoba motong kabel bomnya itu agak menegangkan sih, karena ya kabelnya kan ada dua kan, warna merah sama biru. Ini kalau sampai salah motong bahaya sih, mbaknya ini bisa meledak loh. Jadi kalau salah motong kabel bahaya. Dan kenapa kok Yamato itu yang ngincer, yang bawa buah nanas itu diincer, karena ya siapa tahu itu kan jadi petunjuk buat nyalakan bomnya kayak gimana caranya kan. Dan bener diketahui kalau ternyata kabelnya harus dipotong itu kabel warna merah. Si Keiwa udah yakin, tapi dia masih kayak ragu-ragu buat motong. Pas dipotong udah aman. Di detik terakhir bomnya gak meledak, aman. Dan balik sedikit ke pertarungannya antara Git sama Bava, itu kayak pertarungannya bener-bener lama sampai malam belum mereka pertarungnya itu. Dan kalau aku lihat loh ya, awal-awal sih kayak si Kamen Bava masih mendominasi ya, tapi perlahan itu kayak sering berjalannya waktu si Git itu bisa ngimbangi loh. Dan kayak pertarungannya benar-benar epic sih, benar-benar kayak ciri khasnya Git yang taktikal itu juga kelihatan loh, dimana dia kayak nembak dari bawah pas dia lagi pegangan biar gak jatuh itu, dengan memanfaatkan patulan kaca buat lihat si Bava, itu keren sih menurutku. Dan ya pada akhirnya malah si Bava yang gantian terdesak. Ini juga gimana ya, agak kasian juga sih lihat Bava kayak gini. Dia udah ada perform yang kuat tapi dia masih terdesak kayak gitu. Jadi ya ini Ace emang terlalu gila sih. Jadi kayak sejauh ini belum ada lawannya benar-benar bisa jadi musuh serius bagi Ace loh. Jadi kayak ya mudah-mudahan kedepannya ada sih ya, karena kalau kayak gini juga jomplang juga. Oke lah, Ace itu memang MC-nya, tapi kalau dia dibuat terlalu kuat ya kayak kesannya malah membosankan, karena dia nggak punya musuhnya benar-benar buat dia itu buat dia bisa bertaruh sampai harus benar-benar dapat development. Jadi kayak ini juga bisa jadi bumerang atau jadi bagi karakternya Ace loh. Takutnya kayak Tendo kan jadinya, yang sudah saking overpowernya dia juga dapat development, dan sekali dapat development hancur karakternya. Nah ini aku khawatirkan, takutnya Ace kayak gitu nantinya. Ya mudah-mudahan aja ada perkembangan lah. Apalagi juga kalau dia sih Michinaga kan juga sepertinya belum benar-benar bisa mengendalikan Yamato formnya secara penuh loh. Dia kan pas berubah aja masih kayak sakit-sakitan gitu kan. Jadi ya feelingku sih kedepannya mungkin ada momen dimana si Michinaga bisa menggunakan Yamato form secara sempurna. Dan ini juga ada hubungan sama ini loh, perubahan tubuhnya dia yang perlahan itu kayak mulai berubah jadi seperti Yamato. Ini ya kayak di pelapanannya kayak ada akar-akarnya gitu yang itu ngilu sih dia nya merinding asli. Dan melihat Yamato ini, yang kejutannya adalah si Berova yang tiba-tiba muncul di ruangan VIP-nya si Jin. Jadi kayak dan menegaskan kalau dia itu bakal adalah sponsornya si Michinaga. Dan yang benar-benar jadi menarik perhatiannya adalah bagian dimana Jin itu nodongkan senjata ke si Berova. Nah, iya senjatanya yang jadi pertanyaan, ini kok kayak familiar gitu, kayak ini senjata yang bukan kayak senjata pistol dia, tapi kayak benar-benar pistol yang buat ya pistol ala-ala tokusatsu gitu loh. Jadi kayak loh ini bakal jadi kayak Henshin device atau gimana nih? Soalnya aku mau dengar rumor kan waktu awal arc kedua DGP mau ditayangkan pas ya jeda libur tahun baru kemarin itu loh. Kan ada rumor kalau pemerannya Jin ini memang Jin sendiri kan di serialnya itu bakal jadi Kamen Rider juga. Apa kayak aku mikir apa jangan pistol ini yang jadi Henshin device-nya dia nanti. Soalnya aku juga sempat dengar rumor sih yang pas tulisan movie Battle Royale dulu, dimana ada Kamen Rider yang
kamera terbaru yang muncul, tapi dia alat perubahannya itu pakai pistol. Ya mirip-mirip ala-ala di NG itu sih, tapi nggak tahu sih kayak gimana terjadinya. Oke, temanya pistol, ini rumornya ya, kan dari rumornya temanya pistol dan dia punya tema 2 hewan, katanya sih gitu. Tapi yang jadi konsep utama pistolnya ini loh. Nah, karena nyambung sama Jin, jangan-jangan ini memang tanda-tanda kalau dia kedepannya bakal ada Kamuji trailernya lagi. Ya lah dulu kedepannya kayak gimana. Ini masih bener-bener apa namanya? Masih kalau kayak petunjuknya masih sangat sedikit sih, jadi kayak belum bisa berspekulasi jauh-jauh banget, tapi ya mungkin aja ke arah sana sih kalau memang bener. Dan oh iya, hampir lupa aku soal desa starnya. Di akhir episode terungkap desa starnya ternyata ini kemungkinan terbesarnya desa starnya adalah Sae. Kaget aku jadi loh, ternyata aku ya udah kasih curiga sih kalau Sae itu ada desa starnya, tapi ya curiga itu aku kesampingkan karena kayak saya sendiri sejauh ini kan nggak menunjukkan gerakan mencurigakan kan, cuma oh alah ternyata beneran loh. Tahu gitu aku curiga juga sih saya, ya ampun memang ya kadang-kadang loh ya, hal yang terlihat tidak mencurigakan justru malah yang paling mencurigakan loh. aduh nah ini dia akan megang kayak kartu yang macam misi khusus dari Game Master loh, untuk yang tujuannya yang tugasnya adalah mengganggu para peserta dengan cara melemparkan bom buah. Berarti memang terbukti dia desa starnya. Ya desa star ini kan tugasnya adalah mengganggu jalannya permainan kan dari para peserta lain. Nah berarti ya ini fix, berarti ya fix kalau Sae ya Kamen Rider Lobo adalah desa starnya. Tinggal gimana eksekusi aja besok kayak gimana. Apalagi minggu depan tuh sepertinya ya episodenya bakal berfokus ke Sae sih. Apalagi orang-orang terdegatnya Sae yaitu ibu dan juga kedua adiknya itu jadi sandranya para Yamato loh. Mungkin ya perihal ini bakal ada berhubungan sama saya jadi desa star sih. Apalagi juga sebelumnya kan juga diungkapkan alasan kenapa saya itu ikut DGP itu ternyata adalah demi keluarganya juga kan. Maksudnya biar dia itu ya dan bisa demi keluarganya lah, yang memang keluarganya ayahnya kan punya bisnis rumah makan, tapi karena ayahnya jatuh sakit bisnis rumah makannya akhirnya bangkrut dan mereka kayak kesulitan keuangan, apalagi kedua adiknya itu kayak masih bersekolah dan tapi dia juga sama-sama atlet kan, jadi kayak dia itu pengen bisa ngebiayain dia ngelatih adiknya, makanya dia itu pengen tubuh yang bugar dan bisa sehat selamanya ya biar ya demi ini. Jadi ya cukup emosional juga sih, tapi ya dari eksekusi kayak gimana, apalagi minggu depan kan ini akan ada selain Kamen Rider Geisha ya bakal debut loh ya, ada Kamen Rider Lobo Boost Form, tapi boost formnya dia pakai Fever Slot Buckle. Nah ini penasaran juga nih, Fever Slot bakal muncul lagi nih akhirnya setelah nama, dan kali ini pakai sih Kamen Rider Lobo. Penasaran juga sih aku. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video. Oh ya, kalau misalnya ada like dan share video ini, kalau kalian suka dengan video ini, subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan channelku ini. Dan kalau kalian punya kritik dan saran dan juga tambahan soal teori di Kamen Rider episode 20 ini, bisa tambahkan di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Hadi Sanumpat 12.